Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Tugas LMS 1.1 A6 CGP Angkatan 9. Selamat menyaksikan ya. Baiklah, sebelum saya memaparkan semuanya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya adalah Nur Asmi SSI, CGP Angkatan 9, dan fasilitator saya adalah Ibu Marlia SS MPD, serta didampingi oleh pengajar praktik kami adalah Ibu Resmah MPD. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada penugasan ini yang akan kita bahas adalah pendidikan berpihak pada murid. Tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu memberi tuntunan yang menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu pendidikan menuntun? Menuntun adalah mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Menuntun dalam proses pendidikan yaitu berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang berpikir kritis, anak melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Ayo, sama-sama kita menuntun anak kita. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menuntun peserta didik? Di sini dijelaskan, dalam menuntun peserta didik, kita memberikan mereka kemerdekaan dalam belajar sehingga peserta didik bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Agar peserta didik tidak kemana-mana, kita sebagai pengajar tetap memberi arahan kepada mereka agar peserta didik tidak kehilangan arah. Sudahkah kalian menuntun peserta didik? Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Misalnya kearifan lokal tempat tinggal peserta didik. Misalnya di Kabupaten Rokan Hilir, kita mempunyai kearifan lokal yaitu membakar tongkang. Nah, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, seiring berjalannya waktu, peserta didik harus bisa mengikuti teknologi yang ada. Selain dari kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa pendidikan itu tidak lepas dari budi pekerti. Maksudnya adalah di dalam pendidikan kita harus bisa menjaga keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Selain itu, peserta didik juga mampu mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mengambil keputusan dan mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Ketika kita disodorkan sebuah pertanyaan, sebagai pendidik apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebagai pendidik kita seharusnya yang pertama adalah berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, memahami tujuan dari pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memahami karakter peserta didik. Ini semua bertujuan untuk agar peserta didik memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual serta memiliki budi pekerti yang luhur. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Apa saja itu? Yuk kita simak. Trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya yang di depan memberi teladan. Yang kedua, Ingarso Mangun Karso, artinya yang di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir adalah Tutfuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, itu dia trilogi Ki Hajar Dewantara yang menjadi patokan pendidikan di Indonesia. Berbicara pendidikan berpihak pada murid, hal-hal apa sih yang
paling penting diperhatikan dalam pendidikan berpihak pada murid? Nah, yang pertama, kita itu sudah selayaknya memberi kemerdekaan ketika belajar kepada peserta didik. Nah, yang kedua, kita itu harus berpikir kreatif dan inovatif sehingga dalam pembelajaran itu tidak ada hal yang namanya membosankan. Nah, yang terakhir, kita itu sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Artinya segala sesuatu dalam media pembelajaran kita kaitkan dengan teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan yang berpihak pada murid itu sudah bisa diterapkan? Ternyata belum semua. Ternyata masih ada beberapa bagian pendidik yang menganut yaitu teacher center, di mana guru menjadi pusat perhatian, sehingga peserta didik tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya seperti bakat dan minat peserta didik. Nah, gimana sih untuk menyelesaikan masalah ini? Kita kupas di selanjutnya ya. Nah, berikutnya adalah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas, khususnya SMA Negeri 5 Bangko Pusako. Nah, dari gambar dapat kita perhatikan bahwa gambar pertama yaitu di mana siswa menerapkan sistem pembelajaran diskusi, yaitu mengenai teknologi, yaitu membuat teknologi jaringan. Selanjutnya dari gambar juga dapat dilihat bahwa antusias peserta didik dalam pembelajaran. Yang berikutnya ada hasil karya siswa dalam bentuk kearifan lokal setempat, yaitu kota hantaran. Nah, yang selanjutnya ada hasil pembelajaran siswa berbasis STEM, yaitu pembelajaran yang berbasis sains dan matematika. Nah, yang terakhir di dalam foto adalah keseruan pembelajaran dalam diskusi. Selanjutnya, untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik SMA Negeri 5 Bangko Pusako, sekolah juga menyediakan ekstrakurikuler. Nah, di gambar berikut adalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 5 Bangko Pusako. Di antaranya adalah pramuka, seni tari, olahraga, pencaksilat, rohis atau kegiatan islami, dan teater. Untuk meningkatkan daya baca, siswa-siswi SMA Negeri 5 Bangko Pusako juga membuat program literasi. Salah satunya yaitu dekorasi kelas berbasis literasi, di mana siswa-siswi menulis kata-kata di dinding kelas mereka masing-masing sesuai kreativitasnya. Selain itu, di kelas juga membuat program pojok bacaan, sehingga siswa-siswi mempunyai minat baca yang tinggi di dalam kelas. Untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik, SMA Negeri 5 Bangko Pusako juga menerapkan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu discover learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis pengalaman sendiri, dan pembelajaran kontekstual, serta role player atau simulasi. Nah, itulah beberapa model pembelajaran yang ada di SMA Negeri 5 Bangko Pusako. Nah, selanjutnya, apakah kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar? Oh, tentu saja tidak. Selama kegiatan tersebut terdapat berbagai tantangan yang kita hadapi. Di antaranya adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti program-program yang telah dibuat oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga belum menyuruh mengenai pendidikan yang berpihak pada siswa. Nah, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, hal-hal apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, sebagai pendidik kita tidak bosan memberikan suri teladan yang baik bagi peserta didik kita. Nah, yang kedua, kita dapat melakukan latihan mandiri menggunakan platform pembelajaran Merdeka Mengajar. Yang ketiga, kita sebagai guru mengikuti workshop atau bimbingan teknis untuk mengembangkan kemajuan diri. Nah, yang terakhir, guru menggunakan metode atau mode pembelajaran yang lebih inovatif dan menyesuaikan kebutuhan siswa yang berada di lingkungan setempat. Jadi,
pada dasarnya semua yang telah disampaikan saya dapat menyimpulkan bahwa jadilah guru yang berpihak kepada peserta didik dan buat mereka bahagia dan nyaman di kelas sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Salam guru penggerak. Nurasmi, Bangko Pesako, Agustus 2023. Terima kasih, see you.